Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya Jeffrey Zain lagi. Saya lagi lihat game Resident Evil. Ini salah satu game Resident Evil, salah satu game ya favorit saya dan sekarang ya, ini yang 9. Tapi I don't have a PS5, so I cannot play it. Even PS1, 2, 3, 4 until 5 I never have it. Pernah dulu punya Nintendo Wii, tahu mana Nintendo Wii itu ya, entah dijual kali. Oke. Ya, ini kali ini saya mau komentar soal konten yang katanya menikah dalam keadaan miskin, potensi KDRT. Menurut saya salah besar, falasi. Ya, KDRT itu timbul karena sifat-sifat pribadi orang itu sendiri. Ya, kalau emang dia malas kerja, ingin hidup enaknya aja, dan keenakan dia itu diganggu. Misalnya diganggu seperti ini, woi kerja dong lo, ya gini mah ngandelin gua doang. Istri yang ngomong seperti itu, terus dia melakukan pemukulan. Ya, itu potensi KDRT. Jadi kalau menikah dengan lelaki pemalas, bukan lelaki yang sudah tulus dalam bekerja, effortnya sesuai dengan kemampuannya, ya apa, tapi tidak dihargai, nah, itu juga potensi KDRT. Tapi KDRT ada perempuan, lesannya biasanya ya, dengan menginjak harga diri lelaki, itu juga KDRT loh. Yang dibunuh itu karakternya sebenarnya. Ya seperti itu kira-kira. Mau lihat Presiden Evil malam lo mau laba-laba ya. Kalau mau nyontoh ya, nyontoh itu saya pun juga berusaha ya, sebagai umat Islam yang punya teladan seperti Rasulullah, ditambah lagi dari saya, dari Muslim Syiah, ada 12 imam dengan rumah tangganya, itu luar biasa ya. Nah, makanya nyontoh yang versi pernikahan pertama Rasulullah, siapa? Dengan Sayyidah Khadijah. Lihat dulunya Sayyidah Khadijah, perempuan kaya. Rasulullah mungkin nggak terlalu kaya, kekayaan hartanya masih di bawah Khadijah ya. Tapi ilmunya jangan ditanya ya, ilmunya tinggi Rasulullah lah ya. Dia kan ya, adi insan ya, insan yang jiwanya luar biasa sempurna ya, dan kecerdasannya juga. Oke, seperti Sayyidah Khadijah, ketika Rasulullah diembargo, nggak boleh dagang sama masyarakat Quraisy oleh pemimpin-pemimpin Quraisy, itu beliau menjadi miskin hartanya, bukan jiwanya, hartanya. Begitu juga Sayyidah Khadijah ya, yang mengorbankan kekayaannya untuk membangun Islam. Dengan cara apa? Dengan memberi makan, kalau waktu itu dengan pengikutnya aja, bukan cuma keluarganya ya. Beberapa keluarga seperti Abu Thalib semua diembargo ya, dengan pengikut-pengikutnya yang harus membelanjakan keperluannya diam-diam ke masyarakat Quraisy saat itu, tidak sampai ketahuan pembesar Quraisy yang sampai harta Khadijah habis ya. Bahkan ketika wafatnya pun, Sayyidah Khadijah katanya yang secara fisik dulu cantik ya, kita bisa inilah jadi jelek, tapi kalau untuk jiwa jangan ditanya ya, jangan ditanya. Sayyidah Khadijah paling cantik di antara istri Rasulullah yang lain, bahkan dengan wanita yang lain ya. Fisiknya menjadi jelek, jadi begini loh ya, kalau orang kurus ya, jadi tulang pipi kelihatan. Itu terakhir jelang wafatnya itu Sayyidah Khadijah memberikan koin terakhirnya untuk sumbangan. Bahkan ketika wafat pun dibilang bahwa aku sebagai istri belum mengabdi sepenuhnya kepadamu. Tuh lihat ya, kalau misalnya kalian nggak punya teladan ya, bagaimana cara menghadapi ujian hidup ya, padahal yang mengaku sebagai muslimah ya atau muslim ya, pasti standarnya TikTok. Nah, makanya baca lagi buku-buku sejarah bagaimana menguatkan hati ketika mendapat ujian ekonomi seperti Sayyidah Khadijah ya bersama Rasulullah ya. Jadi ya seperti itu, saya kecilin dulu.
Ya, seperti itu. Ya. Jadi ya apa nyontoh yang bener lah, jangan nyontohnya lewat konten-konten TikTok, tulisan-tulisan yang seperti itulah. Ya. Lelaki miskin boleh menikah asal lu rajin, jangan ngandelin istri lu yang kerja doang, sementara istri lu kerja, lu ngangkat kaki ngerokok ngopi, ya kan. Nah itu ibaratnya yang bener, itu layak gugat cerai itu. Ya gugat cerai aja kalau laki kayak gitu. Tapi kalau laki udah bekerja ya sesuai dengan kemampuannya, jangan dituntut coba kalau ini, coba kalau itu, juga puyeng juga, ya kan. Kenapa tidak digali di apa namanya lubang sama sampai ketemu dengan kemungkinan ada emas yang lebih besar dibanding ya, pindah sana gali lubang sana gali lubang sini, ya katanya sih itu usaha itu tanggung jawab. Ketika dia sudah tidak lari dari urusan rumah tangganya, mentaati otoritas rumah tangganya, ya otoritas hukum rumah tangga secara Islam tentunya, ya karena beragama Islam, ya itu udah tanggung jawab, ya. Bahkan karena ada perempuan yang ekonominya lagi sulit-sulitnya menyatakan cerai, tapi laki nggak mau ceraiin. Kenapa? Karena ada hal-hal lain yang nantinya dia akan bagikan. Tapi dia berusaha kerja, ya dengan apapun usahanya dia kerja seperti itu. Jadi ya itulah yang perlu dilihat di rumah tangga. Untuk kekuatan mental menghadapi ke ujian ekonomi paling berat, itulah Sayyidah Khadijah tuh harus contoh ke muslimah tuh, ya bahkan bukan cuma muslimah, seluruh wanita yang ada di muka bumi harus mencontoh pribadi beliau gitu. Kenapa? Itulah ketika mereka diuji kesulitan ekonomi, ya kan. Jadi itu Rasulullah ya diuji kesulitan ekonomi, ya Rasulullah, ya Rasulullah lah, ya bahkan kafir Quraisy diizinkan, ya kalau Allah bisa aja, oh wah nggak boleh diizinin nih nanti Rasulullah kesulitan, nggak boleh dia diembargo, ya bisa aja Rasulullah kalau misalnya ya Allah ini mengembargo ekonomi saya masyarakat ini, saya minta gunung itu menjadi emas, bisa aja Rasulullah. Tapi Rasulullah nggak memanfaatkan kerasulannya, ya padahal Allah sangat cinta Rasulullah. Seperti itu, ya. Sekali lagi untuk muslimah-muslimah yang di kampung-kampung sana ada yang bikin konten bangganya cerai, aku cerai, ye udah loncat-loncat. Itu mohon maaf udah nggak ngerti teladannya sahabat, nggak ngerti super bodoh gitu loh, ya. Jadi ya apa namanya akibat konten sih. Dunia barat sekarang sudah meninggalkan mindset feminismenya, bahkan mengatakan bahwa value seorang laki-laki bagaimana dia berusaha, pengorbanannya. Coba lihat deh ya di Instagram, di TikTok, ya ada seorang perempuan ditanya bahwa mana yang lebih serius dalam mencinta, setia dalam mencinta. Ada seorang wanita barat malah entah Inggris lah mana itu, dia bilang apa, saya pikir lelaki, ya kan dia bilang seperti itu, karena kalau laki udah cinta dia akan memberikan apa saja untuk perempuan yang dia cintai. Tapi kalau perempuan dia akan mencari sesuatu yang hilang di antara lain-lain lain. Seperti itu. Loh, itu perempuan barat loh. Ya, seperti itu. Nah, kalian yang mencari seperti itu. Ya. Bagaimana juga pengorbanan laki-laki yang salah di waktunya itu dinilai adalah itulah nilai seorang laki-laki, ya seperti itu. Jadi ya miskin, ya, miskin pun juga karena dimiskinkan rata-rata. Ada orang bener udah bagus kerjanya dimiskinkan. Kenapa? Karena segelintirnya orang bodoh yang punya komplotan memang lebih bagus, sedangkan orang baik misalnya, ya pintar kerjanya rajin, tapi
eh, apa dia nggak punya teman di kantor, ya disuruh adaptasi, harus bisa adaptasi dan lain-lain. Emang orang kita, sorry itu saya nggak menghargai keintrovertan orang gitu loh, dipaksa untuk gaul. Ya kalau nggak bisa gaul jangan gaul, terus jangan, kalau udah nggak bisa gaul jangan dibenci. Itulah rakyat Indonesia, ya enggak. Ya paling ngomennya gini, ah lu kan tinggal di sini ya begini harus sikonya, ah, lu begini begini ya terserah, gue nggak bisa begitu gitu ya. Ya belajarlah menghargai orang yang apa introvert, yang mungkin nggak terlalu bisa gaul. Belajarlah gitu, jangan berkomplot ngegeng untuk nyingkirin orang ini, jangan. Mungkin kita sama-sama cari makan di kantor tersebut ya. Jadi ya sekali lagi, miskin sebenarnya ada dua hal: karena diri sendiri yang malas, atau dimiskinkan sama komplotan orang-orang curang tuh ya. Sebab saya punya motivasi dari Imam Ali bahwa kalau nggak salah ada riwayat seperti ini, nggak ada yang kaya dan miskin di dunia ya, yang ada adalah seseorang telah mengambil hak orang lain. Bahkan kaum-kaum istisraj yang mungkin punya segalanya, yang nggak nyembah Allah, yang nggak tahu terima kasih sama Allah, dikasih kemudahan untuk mendapatkan pendapatan atau mungkin secara harta lebih tajil lah dibanding orang-orang beragama agamawan ya. Nah itu dibilang uh, kata Imam Ali alaihissalam bilang, kemiskinan terbesar adalah kekayaan tanpa iman. Ya, silahkan Anda mungkin kaya di sini ya, dan kita juga sebagai orang yang muslim sebisa mungkin kita jadi orang kaya dalam arti bukan kekayaan yang timbun, tapi kekayaan yang nanti juga kita bisa saling berbagi pada orang-orang yang membutuhkan gitu. Ya memang itulah yang diajarkan Islam ya kan. Oke baik ya. Nah, jadi lelaki miskin silakan menikah ya, sesuai dengan, kalau saya lupa suratnya Al-Quran, jika mereka miskin Allah akan memberikan kekayaan dan karunia-Nya ya, dalam arti bekerjalah, berusahalah, bukan duduk ngandelin istri. Kebalik, apalagi kalau istri jadi TKW, lu duduk aja di situ, nggak. TKW lah silakan ya, kalau bisa mah jangan terlalu jauh lah istri kalau kerja. Silakan istri kerja, silakan istri usaha, itu apa namanya, sebagai menghilangkan kebosanan dia. Nafkah di kita ya, seberapapun nafkahnya, nafkah di kita. Baik, oke mungkin itu aja Resident Evil hari ini. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.